Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Lestianingsi dengan NIM B.21.01.013 dari Fakultas Kesehatan Program Studi S1 Kebidanan. Baik, di sini saya akan memenuhi tugas yang telah diberikan oleh dosen pengampu Ibu Arifa Usman, SST MKes, dengan mata kuliah pelayanan kebidanan. Baik, di sini saya akan membahas materi tentang konsep pelayanan kebidanan komunitas. Nah, perlu kita ketahui bahwa kebidanan adalah ilmu tentang kesehatan reproduksi perempuan dari prakonsepsi sampai menopause. Nah, kemudian komunitas adalah kelompok sosial di wilayah tertentu yang punya tujuan dan kepentingan bersama. Nah, kemudian pelayanan kebidanan komunitas adalah layanan bidan profesional yang menyasar masyarakat, terutama berisiko tinggi dengan pendekatan lingkungan sosial budaya dan lain-lain. Kemudian ada pun tujuan umum, yaitu untuk mewujudkan keluarga sehat dan sejahtera, meningkatkan kemandirian masyarakat dan mengatasi masalah kesehatan. Kemudian ada pun tujuan khusus, yaitu perluas cakupan layanan bidan, tingkatkan kualitas layanan mulai dari hamil sampai menopause. Kemudian kurangi risiko komplikasi ibu dan anak. Kemudian dukungan program pemerintah, jalin kolaborasi dengan mitra dan tokoh masyarakat. Kemudian komunitas dan budaya. Yang pertama itu komunitas. Nah, seperti kelompok orang dengan identitas dan tujuan bersama. Komunitas bisa dibagi berdasarkan nilai, fungsi, sabaran, dan cara terbentuk. Nah, ciri masyarakat sehat: pahami pentingnya kesehatan, aktif cari pengobatan, lingkungan bersih dan sehat, peduli gizi, dan angkat penyakit rendah. Nah, kemudian konsep manusia holistik dalam komunitas. Nah, ada yang pertama itu biologis, pertumbuhan dan perkembangan tubuh. Yang kedua itu psikologis, yaitu kecerdasan dan emosi. Yang ketiga itu sosial, kemampuan berinteraksi dan mengikuti norma. Kemudian ada spiritual, kepercayaan agama. Yang kelima itu kultural atau nilai dan budaya sebagai identitas. Nah, kemudian ada lingkungan yang berpengaruh, seperti misalnya di keluarga, fondasi utama pembentukan mental dan harga diri. Kemudian di masyarakat, tempat interaksi sosial dan pengaruh perkembangan. Kemudian di sekolah itu pentingnya untuk perkembangan fisikososial remaja. Kemudian konsep sosial budaya dalam pelayanan. Yang pertama itu definisi budaya: hak cipta, rasa karsa manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Yang kedua itu unsur budaya, religi, organisasi masyarakat, pengetahuan, bahasa, kesenian, ekonomi, teknologi. Kemudian yang ketiga itu pendekatan sosial budaya dalam pelayanan. Bidan harus dorong partisipasi masyarakat, paham budaya dan agama, gunakan bahasa dan kesenian lokal untuk edukasi, pahami struktur organisasi dan pengetahuan masyarakat agar pendekatannya efektif. Kemudian tuntutan masyarakat terhadap pelayanan komunitas dan budaya. Masyarakat sekarang menuntut pelayanan kebidanan yang berkualitas, aman, nyaman, dan terjangkau dengan pendekatan yang komprehensif dan teoritis. Pada kepuasan penerima layanan, pelayanan bisa dilakukan mandiri, kolaboratif, atau lewat sistem rujukan. Nah, kemudian ada pun tujuan pelayanan kebidanan. Fokus bukan cuma pada kesehatan fisik dan bayi, tetapi juga pada kebahagiaan keluarga, martabat manusia, pemberdayaan perempuan, kepuasan pelayanan dan bidan, kepercayaan antar pasien dan bidan. Kemudian ada pun sasaran dan bentuk pelayanan kebidanan. Ada pun sasarannya yaitu individu, keluarga, dan masyarakat. Nah, bentuk pelayanannya itu seperti primer, yaitu sepenuhnya tanggung jawab bidan, kolaboratif bersama tenaga kesehatan lain, rujukan ketika perlu fasilitas atau penanganan lebih lanjut. Kemudian ada pun peran bidan, yaitu sebagai pendidik, penyuluhan edukasi kesehatan dan evaluasi bersama klien. Kemudian sebagai pelaksana, menerapkan iptek, edukasi pranikah, pelayanan ibu, hamil hingga balita. Kemudian sebagai pengelola, mengembangkan layanan di puskesmas atau posyandu, kerjasama lintas sektor. Kemudian sebagai peneliti, mengelola data, menarik kesimpulan, membuat tindakan dan evaluasi. Kemudian yang kelima itu integrasi kebidanan dalam sistem kesehatan masyarakat. Masih banyak program top down dari pusat yang tidak sesuai dengan kebutuhan lokal. Diperlukan penyesuaian di lapangan, kerjasama lintas sektor, dan strategi implementasi yang kontekstual. Nah, pengertian integrasi pelayanan kesehatan
secara vertikal dan horizontal. Secara vertikal itu keselarasan antara pusat dan daerah, secara horizontal yaitu koordinasi antar unit dalam satu wilayah. Kemudian IDS atau Integrated Delivery System adalah sistem layanan yang terkoordinasi berkelanjutan dan bertanggung jawab, bertujuan meningkatkan kualitas, efisiensi, dan status kesehatan masyarakat. Kemudian elemen penting IDS, informasi berkelanjutan, koordinasi tim kerja, inovasi, dan akses mudah. Kemudian sistem pelayanan komunitas. Komunitas punya ciri khas, lokasi interaksi sosial, tujuan, norma bersama, dan komunikasi efektif. Nah, kemudian peran tenaga kesehatan dalam sistem terintegrasi, mereka harus memberi pelayanan langsung, edukasi dan pencegahan, kelola data, kolaborasi tim, bantu penyusunan kebijakan, tanggung darurat kesehatan. Kemudian tanggung jawab bidan dalam pelayanan, integritas bidan punya peran besar menjaga kesehatan ibu dan bayi, seperti monitoring kehamilan dan persalinan, edukasi gizi dan KB, tindakan kegawat daruratan, kolaborasi dengan tenaga kesehatan lain, pelaporan data, pemberdayaan masyarakat.